itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah makanya saya sih bertanya-tanya gitu, kenapa umat muslim itu sangat percaya dengan malaikat yang mereka yakini itu adalah malaikat Jibril dan bertemu di dalam gua untuk pertama kalinya. Oke, Itu sih, Pak. saya boleh jawab? Ya boleh. Oke. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Kisuma didatangi para pendeta-pendeta, yang di mana pendeta-pendeta itu benar-benar dengan pedenya dapat mengalahkan Kisuma. Tapi ya itulah ya, mereka hanya berhayal-hayal, angan-angan kosong yang mereka buat itu ya, yang mereka iman itu hanyalah hayalan-hayalan kosong oleh karena kedustaan si Paulus itu tadi ya. Jadi apa yang mereka sampaikannya pun sama ya, rancu gitu, kontradiksi, ucapan mereka itu kontradiksi. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Nama aja bisa dikenal Bang, Nathanael. Iya, masuk gua kalau muslim itu kalau masuk room etika perkenalkan diri dulu. Ya tapi nggak apa-apa Bang. Ciri khas abang memang udah gitu. Mana kami kan tak bisa assalamualaikum, tak boleh. Ya kan bisa ada selamat sore Bang. Tadi aku udah selamat sore, kemana kau? Kabur kemana? Yang gua dengar selamat pagi Bang. Ya selamat pagi siapa? Nggak nyambung deh lo. Yang selamat pagi begitu. siapa? Pasanglah kau telinga. Tapi di dalam Bible itu, dilarang mengucapkan salam Bang. Ikat bang, diikat. Nah, iya, kita mau yang ikat. Capek nggak? Kawannya doang nih. Ikat. Mengklaim kalian aja yang mengklaim assalamualaikum itu agama Islam punya, pada itu bahasa Arab. Malah asal. Yang harus ngaca tuh kalian. Ngaku-ngaku assalamualaikum punya agama Islam, itu punya bahasa Arab umum. Orang Kristen pun di sana pakai. Tapi Artinya apa itu Bang? Artinya apa assalamualaikum? Wow, itu kan bukan negara saya, ngapain saya mau pelajari? Itu apa itu kok klaim? Ni hao ma. Kalau bahasa Cina, ni hao ma, aku bilangin wo hen hao. Ni hao ma, en wo hen hao. Itu Pak pakai bahasa Mandarin. Kalau bahasa Korea annyeonghaseyo. Begitu, men. Kita Bang, diskusi kita ya Bang ya. Temanya dasar apa itu agama Islam yang wajib pakai? Itu kan bahasa Arab. Nih kalau kau ngerti bahasa Korea ya, kesekia coparara. Nah, lu tanya orang Korea apa artinya itu. Kan Kawannya doang ini. Cipaya. udah Bang Nata. Halo Bang. Iya ya Bang. Bang. Mau bahasa Mandarin dengan gue. Ya udah Bang. Oi. Ya kita diskusi temanya Kristen dari mana Oi? Oh ya, dari Antioquia. Dia sudah jawab itu. Oke. Asal mulanya. Silakan. Saya besarkan berdua dengan Bang Zuma. Oke. Monggo. Bang Zuma gak berotak tuh, terkenal. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh kau sudah kenal saya toh? yang diambil oleh orang Kristen tanpa sah. Di Ulangan 27 diterangkan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Paulus mengajarkan pengikutnya untuk meninggalkan hukum Taurat. Jadi berdasarkan
Ulangan 27, pengikut Paulus itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Elohim karena tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dengan praktek. Bagaimana menurut saudara, apakah Anda rela ikhlas akan kutukan Tuhannya Yahudi terhadap saudara? Silakan. Woi, Macet. giliran disuruh bicara ngomong. Kok malah biadab, orang ngomong di mute. Kalau tak mau Dipersilahkan malah diskusi diam. jangan di mute. Mute, Daeng. Udah. Kau terkenal Udah. saya kah? Udah jawab. Bagaimana Daeng, menurut kau tak biadab saudara sekali. akan kutukan Tuhannya Yahudi terhadap Paulus dan pengikutnya itu? Silakan. Tunggu dulu, terus usah kau mute-mute saya lah. Kalau mau diskusi-diskusi, Juma. Ya itu sudah Bilang kau dibuka. punya antek-anteknya itu. Nyong-nyong biadab semua. Sudah Tak tahu dibuka sopan itu, sekali. sudah dibuka. Sekarang kamu jawab. Bagaimana pandangan saudara setelah mengetahui bahwa Kristen ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Silakan. Mana dibilang kita dikutuk oleh Tuhan Yahudi? Tunjukkan ayatnya dulu, saya baca. Ulangan 27 nomor 26. Oke, di situ ada Kristen tidak dalam ulangan itu. Terkutuklah orang yang tidak menepati Mana perkataan ada hukum Kristen Taurat. nggak di situ? Orang di situ, orang. Pertanyaan saya, ada Kristen nggak di situ? Orang, Kristen itu orang atau sudah bukan orang? Itu agama. Iya, orang-orang Kristen Orang-orang. maksudnya. Orang-orang Kristen. Saya orang Ambon. Saya orang Ambon. Saya bukan orang Kristen. Agama saya tuh Kristen. Kok Nah, bodoh itulah- sekali. itulah yang Makassar kayak dimaksud. begitu kah? Kamu jangan bawa-bawa suku. Saya ini orang Ambon. Iya, saya orang tahu. Maluku. Iya, ketahuan dari Agama itu napasmu. Kristen. Ya. Aku punya pendidikan di Makassar tuh goblok sekali. Bilang orang tuh agama. Bikin Enggak, malu. Lu maksudnya tahu tuh. terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ah, iya begitu, saya setuju. Jangan bilang bahwa Nah, Kristen. bagaimana Aku tuh orang pendag- Ambon, bukan orang bagaimana pandangan saudara terhadap kutukan Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen yang mengambil Kristen. kitabnya Mana ada situ Yahudi, ada ayat Kristen tidak? ia mengambil kitabnya Yahudi tetapi tidak mempraktekkan isinya? Silakan. Masih bagus kami punya Yahudi yang dekat sama-sama Ibrani tuh kami, daripada punya kalian yang Abil yang jauh sekali yang gak ada hubungan tuh nggak malu. Saudara, kita mau diskusi Harusnya ilmiah di dalam sini. karya ilmiah ada footnote, ada catatan kaki. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana pandangan saudara setelah Anda mengetahui bahwa saudara adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Apa tanggapan mungkin kau yang saudara? terkutuk Silakan. apa? Bukan saya, kau yang terkutuk. Dalilnya jelas, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, saya ingin Hukum Taurat bagi kami sudah digenapi oleh Yesus. berarti Anda tidak melakukan dengan Itu perbuatan. hanya untuk Berarti- orang-orang Yahudi. Kami ini bukan orang Yahudi. Kami Berarti- Kristen Indonesia asli. Tak usah disama-samakan. Berarti Anda Tak usah tidak dicocok-cocokkan. menjalankan, berarti Anda tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan Tidak, itu sudah perbuatan. selesai oleh Yesus. Nah, Itu berarti udah Anda selesai oleh dikutuk. Yesus lakukan. Berarti Anda dikutuk, kan udah jelas. Kau yang terkutuk. Lah itu Oh, dalilnya yang kok. mau bikin diri kayak Arabik, mau kayak bikin diri kayak Terkutuklah orang kayak yang Murabik, tidak kayak menepati Korobi, kayak perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu tidak ada dalil. itu. Koko ya baca sendiri sudah itu. Itu dalil. Dalil. Nah. Tapi tidak ada agama saya di situ sebutkan. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan praktek itu Saya dikutuk bukan oleh orang Tuhannya Ibrani. Yahudi. Kau suruh saya menjalankan ngapain? Itu kan adat istiadat dia. Harus Lah, terus disunat, harus kenapa? mengikut ini. Ngapain? Ya, terus kenapa ada buku itu di dalam kitab saudara? Untuk apa? Kalau Anda bukan bagian daripada hukum Taurat. Kita Kristen ini berpusat di Barat. Bukan di Yahudi. Eropa. Bukan di Yerusalem. Itu kita Kristen. Kamu tahu cikal bakal kami itu dari mana? Antioquia. 12 murid Yesus itu terbagi. Ya, kami ini Antioquia, dampak di dari Turki. Petrus dan Paulus. Iya, maksud saya, Jangan kau kenapa ada bersama-samakan kitabnya? kami dengan Yahudi. Kristen Kenapa dan ada Katolik. kitabnya Yahudi di agamamu kalau kamu tidak praktekkan? Untuk apa?
Kita ini kan Kristen Indonesia, sudah diselesaikan Ya, sama Yesus. untuk ngapain apa? lagi? Untuk apa kitabnya Yahudi ada terjemahannya di agamamu kalau ternyata kamu tidak mempraktekkan isinya? Untuk apa? Ya, itu ada sebagai untuk mengingat bahwa Alkitab bahwa- ini berasal dari bangsa Israel yang dimana untuk dipakai sejarahnya nyamar-nyamar dari situ. biar dianggap gitu. Yesus datang sudah menggenapinya. Yesus datang berarti- sudah menggenapinya. Jadi sudah Berarti hukum selesai. Taurat tidak Dia kamu sudah praktekkan lagi. menanggung. Berarti Dia hukum sudah Taurat tidak kau menanggung praktekkan. buat kita semua. Berarti kamu sudah tidak mempraktekkan hukum Taurat. Kan hukum Taurat sudah selesai, hanya Yesus berikan hanya Berarti dua kamu saja. dikutuk. Yang Berarti Yesus kamu ajarkan dikutuk. hanya bagi kami, Bang, hanya Berarti dua. kamu dikutuk karena Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka gitu loh. Dia akan menempati neraka. Matius Menempati 5 nomor neraka, 19. Kok mungkin yang menerapkan Itu ucapan Yesus. Orang Kristen itu akan menempati neraka, kata Yesus. Jelas kok dalilnya. Jadi nggak usah ribut kayak apa, rebutan panci. Islam yang menempati neraka? Enggak, Yesus Pola mengatakan, sekali. Yesus yang mengatakan Kristen yang masuk neraka. Islam yang Kristen. menempati neraka. Yesusnya mengatakan Kristen, bukan Islam. Oh, Muhammad yang mengatakan Islam masuk neraka. Oh, enggak, Yesusnya yang mengatakan Kristen masuk neraka. Ini kok laki-laki kayak perempuan. Nggak bisa ya? ini kan nggak ada juga. Ini ada dua orang, dua pribadi, nggak bisa dialog nih orang ini. Bang Zuma lawannya dua tadi, dua orang. Waduh, kenapa nggak kasih giliran saya ini mah? Ya, kalau yang diturunkan tuh saya dengan password gini nih. Cuek. Nah itu, waduh. siap, sorry. Ada disapa dulu itu Nora, ada dua orang ini, ada Yeni sama Ars. Yeni, Ars, halo Ars. Itu tadi itu Nora teman Dua natur ya. Iya, dua natur kan enggak. Kena gigi uang kembali. 100% manusia, 100% Ars bintang di langit. Oh alah, heran aku orang yang minta naik udah dinaikkan. Tusa halo Tusa. Bisa private. Astagfirullahaladzim. Usia ini. Apa dia ngomong? Nih bahasa apa dia nih? Bahasa Burundi tadi. Oh, Ntar kita naikkan lagi ya. ini siapa yang bilang aku botol ini? Aduh. Perempuan pula itu. Naiklah kau. Nora botol katanya. Silita. Siapa Silita? Oh, namang tai. Tadi dia mengatakan bahwa kami tidak pakai hukum Taurat, sumber kami dari Barat. Terus Bang Joman nanya, kalau begitu apa fungsinya kitab Yahudi ada di kitabmu? Jawabannya nggak ada. Lima 113. Amran, kalau Kristen Amran silakan naik ya, kirim permintaan Bang Amran. Yang bilang shalom tadi itu silakan naik yang Kristen. 513 Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim Bang. Ya, saya ada yang mau tanyakan sama. Waduh. Lima 113. Daniel. Iya. Ya, Bunda Nora. Agama apa Bang? Islam, Bunda. Saya tidak berani bertanya. Ada yang mau disampaikan langsung jeblok dia turun pula dia. Ya, ada yang mau disampaikan Bang?
Enggak, tadi saya mencari Bang Zuma ini live di mana. Itu kan akunnya banyak Bang Zuma. Yang mana yang asli akun Bang Zuma nih? Yang ini ya? Iya bang, nggak mungkin lah kami naikkan yang palsu loh bang. Bukan, tadi aku ketikkan banyak nama itu. Bunda Nora. Pada waktu live aja bang, di follow. Kalau belum live nggak usah di follow dulu, takutnya juga ada yang apa. Itu aja bang. Ini yang asli, Bang. sudah aku follow. Bunda Nora, aku follow dulu ya Bunda. Ya silakan. Soalnya nggak apa-apa, Bang. banyak akun mengatasnamakan Bang Suma, apalagi yang sekarang itu gencar-gencarnya nipu-nipu itu yang sahabat Bang Suma tuh. Nah itu yang Ngejapri, takutnya Bang. iya, ngejapri orang, terus mengatakan saya ponaannya Bang Suma lagi butuh dana, tolong ditransfer ke aku aja ponaannya. Itu ada tuh yang diteruskan. Saya udah capek juga umumkan, tapi masih ada juga orang yang ladenin. Gitu. Tadi kan saya cari yang live tadi Bang Zuma. Ternyata ini yang betul. live. Iya betul Bang. Ada tuh yang mirip-mirip suaranya Bang Suma tuh. Itu sudah banyak yang korban. Nah, kan Banyak kali yang korban. Banyak yang kena tipu. Enggak ada, saya enggak pernah japri pakai akun akun ini, akun TikTok. Kenapa Kristen nggak berani naik ya Bang ya? Oke ya bang. Kan Bang Zuma kemana? Hilang kan? Oh masih ada. Jadi saya umumkan ya teman-teman ya, waspada terhadap penipuan, mengatasnamakan akun Banyuma, akun kami semua gitu ya. Kami tidak pernah melakukan hal japri, hal DM untuk meminta-minta. Kalau ada yang demikian itu pasti palsu. Saya ulang kembali ya, kami dari Apologet Islam Indonesia tidak pernah menjapri, DM apapun itu jenisnya, meminta-minta. Itu tidak akan kami lakukan. Jadi kalau ada yang melakukan demikian, lebih baik dipancing aja dulu, ajak ketemu, baru proses hukum. Sekali lagi, kalau ada yang japri demikian, ajak ketemu, janjiin aja uang gede. Ketemu di mana? Kalau bisa ambil cash aja, jangan ditransfer. Ambil cash, ketemu, proses hukum. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Halo Pak Suki. Selamat malam Bunda Nora. Selamat malam Bang tambah Zuma. tua. Iya. Selamat malam Bang Andi, Kang Dito, Bang Alif, Suki malam. Bang Pandi. Malam-malam. Pak Suki udah lama ya. Apa nih? Topinya Pak Juma, Pak Suki, apa fungsi hukum Taurat atau kitab Yahudi di kitab Anda gitu? Silakan. Fungsinya? Jadi berdasarkan ya Matius 5 ayat 17 itu menggenapi Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Jadi kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat, sementara mereka yang diberikan hukum Taurat tetapi tak dapat menggenapinya. Jadi kalau di Yeremia mengatakan mereka tidak setia terhadap hukum yang diberikannya, sehingga Tuhan memberikan janji yang baru. Perjanjian yang lama, hukum yang ditulis di atas 2 loh batu itu dirubah menjadi
perjanjian, hukum yang ditulis di dalam hati dan di dalam pikiran. Dan itu terlaksana di dalam diri Yesus. Sehingga hukum Taurat yang tertulis itu sudah tidak efektif lagi. Nah, makanya Paulus mengatakan dibatalkan. Yang berlaku sekarang hukum Taurat yang telah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi Yesus ini adalah kegenapan hukum Taurat atau hukum Taurat yang hidup. Jadi orang tidak perlu melihat hukum tertulis lagi, tetapi belajarlah kepada Yesus bagaimana cara menggenapinya. Maka Yesus dikatakan sebagai guru. Jadikanlah semua bangsa muridku. Belajar bagaimana menggenapinya. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan jalan mengasihi sesama. Karena di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan bahwa dari kedua hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi Yesus dapat menggenapi hukum Taurat itu hanya dengan jalan mengasihi. Dan perintahnya Yesus pun hanya satu, yang diterima dari Bapa juga. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapa mengasihi Yesus, lalu Yesus diutus ke dunia. Dia mengasihi manusia di dunia, dan perintahnya kamu harus saling mengasihi. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengatakan jika orang mau memperoleh hidup yang kekal, maka dia harus mengenal Dia yang satu-satunya itu, dan mengenal Yesus yang diutus. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jawaban mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus itu, sehingga orang itu memperoleh hidup yang kekal, adalah dengan cara mengasihi. Sebab Allah itu kasih. Kalau orang mengasihi berarti dia melihat Pak Sugi cukup dulu ya, nanti ditanggapi Pak Juma dulu ya. Boleh, Ini kayak di Ya. nggak ada korban bang di sini, nggak akan ada yang bisa jadi Anda korbankan. Jadi gini, Ya. Yesus mengasihi. Apa sih mengasihi itu? Menurut Yesus loh ya, bukan menurut gereja. Kalau gereja mengasihi ya membantah firman Tuhan, itulah Kristen. Yesus yang dimaksud mengasihi Bapa itu adalah melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa? Ada diperintahkan Bapa menyembah Yesus, korbankan Yesus, minum darah Yesus, makan daging Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Ada diperintahkan Bapa seperti itu? Enggak ada. Jadi mengasihi Bapa itu mentaati perintah Bapa. Yohanes 14:31, Paulus, Yesus sendiri yang menerangkan itu. Yesus adalah hamba yang suci yang taat kepada perintah-perintah Bapa, bukan menghapuskan. Yesus mengajarkan barang siapa yang meniadakan, jangan menghapuskan semua, meniadakan yang paling terkecil aja. Kata Yesus, menempati tempat terhina, boro-boro mau masuk surga. Jadi orang Kristen ini kumpulan orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya jelas itu di Matius 23. Itu jelas.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Apa yang ditanggung oleh angkatan ini? Celaka. Apa kecelakaan itu? Neraka. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi akan menanggung. Di data Bible jelas sekali menerangkan itu. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Jadi angkatan jahat itu menanggung penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah tersebut. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan jahat ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Paulus dan pengikutnya menjalankan enggak Taurat itu dengan perbuatan? Tidak. Kalau Elohim mengatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, kiranya Tuhan mengabulkan. Maka Yesus pun mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajar kepada orang lain sama seperti yang Anda lakukan ini, mengajar di sini untuk menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, sedangkan yang saudara praktekkan sekarang ini adalah mengabarkan berita bohong, dusta. Dusta yang Anda paparkan saudara barusan itu bohong. Kenapa? Karena itu adalah ajaran yang Anda comot-comot, Anda comot demi untuk membenarkan ajaran Vatikan. Pada sederhana kata Yesus, barang siapa yang meniadakan lalu mengajarkan kepada orang lain hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Kok bisa berubah sekarang? Gitu Kristen muncul, wah itu enggak, itu bukan lagi, sekarang kita nggak hidup lagi di situ. Loh, kata Yesus kau akan menempati tempat terhina. Kata Elohim terkutuk kalian ini. Yesus dan Tuhannya mengatakan kalian terhina, terkutuk. Kristen maksud saya. Jadi nggak perlu disembunyikan siapa yang dimaksud. Ya Kristen, siapa lagi yang mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di dalam kitabnya supaya dianggap bahwa mereka ini adalah orang taat, orang dikasihi Tuhan. Padahal enggak, itu hanya tameng. Kitabnya Yahudi dipakai oleh orang Kristen hanya sebagai simbol, hanya sebagai tameng untuk menutupi ajaran yang sebenarnya dari Kristen ini. Saya kira begitu saudara. Saya minta pendapat kepada saudara Sugi. Ketika Tuhannya Yahudi berkata terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, Anda mengatakan itu sudah dibatalkan, itu sudah digenapi. Digenapi itu maksudnya dihilangkan. Sedangkan perjanjian-perjanjian kekal Tuhan itu muncul di dalam hukum Taurat. Misalnya perjanjian kekal tentang sunat, perjanjian kekal tentang perpuluhan, perjanjian kekal tentang hukuman, tentang keturunan Abraham, Ismail, Isa akan menyembah kepadanya. Tidak menyembah kepada anak orang, tidak menyembah kepada makhluk Kristus yang ada di padang gurun. Nah sekarang saya minta saudara menjelaskan bagaimana pandangan saudara setelah mengetahui bahwa Kristen ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Silakan. Saya coba baca di dalam Matius 19 dulu, ayat 16. Di sini bicara tentang anak muda yang bertanya untuk memperoleh hidup. Turutilah segala perintah Allah.
Yang diperintahkan Tuhan itu adalah perbuatan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini Yesus tidak pernah memerintahkan kamu harus sunat. Dia tidak pernah memerintahkan kamu nggak boleh ke gereja atau berkumpul. Dia tidak pernah memerintahkan itu. Nah, sekarang saya coba baca ke dalam Hosea 4 ayat 6. Tuhan mengatakan Israel, umat yang dipilih, dia bilang binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa arti kata mengenal? Bukankah Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mereka mengenal, dalam arti mengetahui Tuhan itu Esa. Tetapi Tuhan katakan umatku binasa. Apa penyebab binasanya itu? Di dalam Hosea tadi 4 ayat 1 dan 2-nya itu begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan terhadap hukum ya dan perintah, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Mereka hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Jadi yang menyebabkan orang itu ditolak atau tidak memperoleh hidup kekal, itu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan manusia. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah dengan mulutnya tentu, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Perbuatan yang mana? Tentu perbuatan jahat terhadap sesama manusia, bukan pelanggaran terhadap adat istiadat yang cuci tangan, yang bersunat, atau yang sembahyangnya sujud. Tidak, karena Yesus selama hidupnya berapa kali bisa dihitung, berapa kali dia sujud atau berdoa dengan cara kepalanya di bawah. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 20, Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, di dalam sikap hati. Manusia hidup itu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Pikirannya bergerak terus, hatinya juga bergerak. Di sanalah Tuhan tuntut supaya kamu tunduk hatimu, pikiranmu. Nah, saat kamu tunduk dan tidak melakukan yang jahat di dalam hati pikiranmu, disitulah kamu menyembah 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau tadi Yesus mengatakan bahwa dapat menggenapi hukum Taurat, itu karena segala sesuatu yang berasal dari Bapa, itulah hukum tentang mengasihi. Karena Bapa itu kasih. Jadi kalau saya baca di dalam Ulangan 6, kita baca dari ayat 1 sebelum nyampe ke ayat 4 dan ke-5. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan. Jadi perintahnya itu mengasihi Tuhan, bukan memperhatikan bahwa Tuhan itu Esa. Sebab mereka mengatakan Tuhan itu Esa, tetapi Tuhan katakan binasa umatku karena perbuatannya jahat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 1, 2 dan 3,
Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Yesus sekali lagi mengatakan orang yang melakukan suatu kejahatan itu dikatakan tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal aku. Tepat sekali Yesus katakan bukan orang yang panggil aku penguasa atau Tuhan atau guru yang otomatis masuk surga, tapi lakukan kehendak Bapa. Nyalah kamu, sekalipun kamu dikarunia bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, bernubuat. Kalau kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Oke, gantian Bang Suki. Gitu, ya lanjut. Ya ini kebanyakan menipu orang. Biasa. Jadi gini saudara, yang kita permasalahkan di sini adalah bagaimana Tuhan mengutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan penegasan Yesus yang menerangkan bahwa yang meniadakan hukum Taurat itu akan menempati tempat terhina. Sementara Anda tampil di sini, mohon maaf nih, Anda seakan-akan mau menipu kami. Bukan seakan-akan mau menipu, Anda menipu kami. Karena perkataan Yesus yang diucapkan untuk muridnya Bani Israel, seakan-akan Anda mau mengatakan ke kami bahwa itu perkataan Yesus pada Kristen, sehingga Anda dengan leluasa berkhotbah. Padahal ucapan-ucapan Yesus itu hanya diperuntukkan kepada murid-muridnya. Kamu, bukan ke Kristen. Kristen itu penumpang gelap. Jadi jangan seakan-akan Anda itu bisa kemudian seperti di gereja. Enggak. Kami orang Islam tahu kalian itu bukan pengikut Yesus, saudara. Yesus tidak pernah berpesan kepada Kristen. Kristen inilah yang justru harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Sudah sadar dirilah di situ bahwa bukan lagi zamannya seakan-akan Kristen berbicara depan umat Islam mewakili Yesus. No, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Semanis apapun ente bicara di hadapan kami Muslim, kami hanya garuk-garuk gigi mendengarnya. Gak ada yang masuk ke dalam hati kami, gak ada. Karena dari awalnya kami udah tahu bahwa dasarnya Kristen ini penumpang gelap. Bukan orang Yahudi Kristen itu. Bukan orang yang kemudian berbicara langsung dengan Yesus. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Jadi nggak usah sok cantik, nggak usah sok paten berkhotbah. Nggak ada trik lagi yang bisa kalian jalankan. Kenapa? Karena kami udah tahu Yesus ketika berbicara bukan berbicara kepada pemakan babi, bukan berbicara kepada orang yang tidak bersunat, bukan berbicara kepada orang yang ibadah minggu, bukan. Yesus berbicara kepada murid-muridnya orang Yahudi. Jadi nggak usah sok paten, sok cantik berkhotbah sih, nggak, bikin malu. Orang Islam mendengar itu cuma garuk-garuk gigi. Saudara, ketika Anda membawa Matius 19, harusnya Anda malu di situ. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus adalah turuti segala perintah Tuhan. Itu jawaban Yesus. Kalau Anda mengatakan di situ tidak tertulis kemudian sunat, ya mana kita tahu kalau ada tadinya lalu dihapus. Bukankah kebiasaan Bible saudara dari zaman ke zaman diedit, direvisi, dihilangkan, ditambahi? Di situ sudah jelas segala perintah. Apa segala perintah itu? Ya sunat, ya sabat, itu perintah. Ya jangan makan babi, itu perintah. Jalankan itu semua dulu, baru menjadi pengikut Yesus. Jangan ente berbicara, oh, kami pengikut Yesus, nenekmu kiper. Syarat menjadi pengikut Yesus adalah menjalankan segala hukum Taurat, titik. Ya ente jangankan menjalankan hukum Taurat. Taurat aja bukan untuk ente, gimana mau jadi pengikut Yesus? Yesus menerima murid kalau muridnya itu Bani Israel. Yesus menerima murid kalau muridnya itu menyembah kepada Elohim.
baru Yesus terima. Ada seorang wanita Kanaan datang membawa anaknya yang sakit, mau jadi murid. Apa kata Yesus? Nggak patut roti diberikan kepada asui. Apalagi ente cuman modal retorika. Islam nggak bisa lagi, saudaraku, nggak bisa lagi Islam itu dikibulin. Wah, sok paten. Wah, ini sekarang orang sudah pada belajar. Bible sudah diajarkan di mana-mana. Bahkan saya sendiri sudah mengajarkan kemudian kepada anak-anak saya, pada anak didik saya. Ini loh yang mereka sembunyikan. Begitu, saudara. Jadi jangan sok cantik. Misalnya nih, ketika Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, bagi kamu. Kristen muncul, menghayal, bermimpi, nipu diri sendiri. Oh Yesus, betapa baiknya engkau. Kenapa rupanya kau merasa dia ke surga untuk apa? Untuk mencarikan rumah, tempat untuk kami. Koplak. Garuk gigi kami dengarkan itu. Mana bisa? Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel yang menjaga hukum Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia menempati kemudian tempat terhina alias neraka. Orang yang mengajarkan, apa ganjarannya menurut Yesus? Tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Matius 5 nomor 19. Tidak ada itu. Jadi Kristen ini berdasarkan Matius 23, berdasarkan Ulangan 27, Kristen adalah kumpulan orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya kalian dikasih makhluk dikutuk oleh Elohim untuk kalian sembah. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Tuh, kalian dikasih hadiah. Kenapa? Karena kalian itu orang yang dikutuk. Kalian itu adalah ular-ular. Kalian itu adalah keturunan ular beludak. Yang kata Yesus, bagaimana mungkin kamu itu bisa meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Nggak mungkin. Kamu membunuh para nabi, kamu kemudian menyalibkan orang yang bijaksana, ahli Taurat yang dikirim oleh Yesus, dibunuh oleh pendiri agamamu Paulus. Nggak mungkin. Jadi jangan sok cantik, saudaraku. Bukan saatnya kayak dulu. Memang pada saat belum ada sosmed, belum ada para apologet Islam, wah Kristen muncul, kami ini adalah anak-anak Yesus, kami orang tepuk tangan, sekarang tepuk gigi. Nggak ada itu, Bang, nggak ada. Pakai trik baru lagi, silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Jadi saya tadi membaca di Matius 19 yang orang kaya itu, Bang. Penekanannya tadi memang di sana tidak ada perintah selain yang tindakannya jahat terhadap sesama. Nah, lalu tadi saya bawa ke Hosea itu meyakinkan, sekalipun dia kenal, tahu bahwa Tuhan Esa, lalu dia juga bersunat, lalu dia juga melakukan makan yang halal-halal, atau cara ibadah mereka juga sujud-sujud, tetapi mereka bisa ditolak karena perbuatan-perbuatan jahat itu. Itu penekanan saya. Nah, di sini di dalam Matius 5 ayat 19, Yesus mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah. Yang paling kecil ini adalah yang tersembunyi di dalam hati. Jadi kalau bangsa Yahudi melihat jangan membunuh, dia berpikir yang penting tidak ada yang mati. Tapi Yesus katakan, kalau kamu membenci, kamu sudah membunuh. Demikian juga berzina. Saya tidak melakukan perzinahan, tapi dia senang melirik wanita. Jika hatimu menginginkannya, syahwatmu bergerak, kamu telah berzina. Itulah hukum paling kecil. Jadi memang penekanannya, hukum yang membawa orang itu hidup kekal, itu di dalam hal-hal perbuatan sesama. Terus apa lagi?
Saya mau kesini Bang Zuma. Matius 21 ayat 31 sampai 33 ya, sampai 46. Mengapa teman-teman Kristen itu tetap bertahan di dalam kekristenan? Disinilah jawabannya Bang Suma. Di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46, Yesus menjelaskan kronologi tentang kedatangannya dan siapa dia, didahului oleh apa. Di sini dijelaskan di dalam perumpamaan dalam penggarap-penggarap kebun anggur. Di sini ada tuan tanah itu Bapak. Di situ ada kebun anggur, yaitu bangsa Israel. Kebun anggurnya dipagari, yaitu diberi hukum Taurat. Lalu ada pemimpinnya, yaitu penggarap-penggarap. Lalu ada hamba-hamba yang diutus. Di sanalah nabi-nabi. Kalau saya baca demikian, Bang. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Hamba-hamba ini adalah nabi-nabi yang diutus, dibunuh oleh imam-imam tua-tua bangsa Yahudi. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Nah akhirnya tuan tanah ini Bapak menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, atas dasar inilah Bang Zuma, bahwa Tuhan itu Bapa di sorga, dia hanya punya anak satu tunggal. Sebelum anak tunggal diutus, dia telah kirim utusan-utusan. Terakhir anak diutus dan tidak ada lagi anaknya lain. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, karena besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Bapa juga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi berita suara itu berita bagi seluruh manusia. Karena janji anak ini yang dijanjikan Bapa itu dimulai kepada Hawa, ibu nenek moyang kita semua. Dan direalisasikan melalui Abraham. Melalui keturunan Abraham, dia bilang kalau ada orang yang memberkati kamu, mereka akan diberkati. Tapi kalau ada orang yang mengutuk kamu, mereka pun akan dikutuk. Jadi betapa kasihnya Bapa itu kepada seluruh manusia. Dan anak yang dijanjikannya itu adalah Yesus itu, yang anak satu-satu tunggal yang tidak berdosa, yang dapat menggenapi hukum itu. Mereka diberi hukum, sebelum hukum itu sampai ke tangannya, mereka sudah melanggar. Mereka sudah membuat lembu sapi untuk disembah. Itulah mereka dikatakan tegar tengkuk dan tidak bisa memperoleh keselamatan. Maka keselamatan diberikan kepada seluruh dunia. Oke, mungkin bisa gantian Bang. Ya, lanjut Bang. Biar ada edukasi nih Bang. Iya, terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya kalau saudara kita ini ingin mengambil sabda-sabda Yesus atau petua-petua Yesus yang harusnya di Matius 21 itu berfokus kepada data 43. Di situ aja kuncinya. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu aja dulu. Kalau dikatakan
hasil dari kerajaan ini buahnya ada di Kristen, itu mustahile, gak mungkin. Karena di Kristen itu gak ada kerajaan. Kerajaan Kristen itu gak ada. Gak ada. Kerajaan Yahudi, kerajaan orang-orang Yehuda itu ada. Kerajaan Islam ada. Kerajaan Kristen, mana ada kerajaan Kristen? Dan kalau kita sandingkan antara kerajaan Islam dan kerajaan Kristen, buahnya yang mana? Kalau Islam 1400 tahun kerajaan itu tidak pernah pudar sampai hari ini. Kerajaan Kristen yang mana? Vatikan maksudnya. Coba nilai aja Vatikan itu. Apakah bisa disandingkan dengan kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Israel? Bisa digabungkan? Enggak. Mereka nggak bisa satu rumah ibadah. Nggak bisa. Tuhan mereka juga tidak sama. Kata siapa mereka orang Yahudi menyembah Yesus? Tidak. Tapi kalau umat Islam, orang Yahudi tidak ada sinagoge, tidak ada mikras, mereka beribadah di masjid. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebab itu aku Yesus berkata kerajaan Elohim akan diambil daripadamu. Berarti bukan dari Bani Israel lagi. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, siapa kemudian yang menggaungkan ajaran Elohim, ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi? Yang menggaungkan ajaran Nabi Musa, mendudukkan ajaran Nabi Musa semurni-murninya, bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hukum yang harus dijalankan oleh Bani Israel, bukan dikutuk. Al-Quran tidak pernah mengutuk ajaran tersebut. Berbeda dengan Paulus, mengutuk habis, bahkan mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja kotoran manusia, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gimana mau ambil kerajaan kalau kayak gitu ceritanya? Sedangkan perintah yang Anda maksud tadi di Matius 19, ketika Yesus mengatakan turutilah segala perintah Elohim. Ya, segala perintah Elohim ya turuti. Apa itu? Hukum Taurat. Jangan kau tinggalkan hukum Taurat itu. Jangan membunuh. Nah, sekarang orang Kristen bisa nggak lolos dari situ? Jangan membunuh. Berarti jangan bunuh Yesus. Kristen bisa nggak tanpa membunuh Yesus? Nggak bisa. Justru Kristen hadir karena adanya pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Kristus, apa yang mau dijual oleh Yesus, oleh Kristen kira-kira? Nggak ada. Pokok utama yang dijajakan, yang dijual oleh Kristen itu hanya salib, pembunuhan. Sedangkan Yesusnya mengatakan, kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan membunuh. Sekarang boleh nggak Yesus dibunuh kalau mau hidup kekal? Nggak boleh. Tapi Kristen bisa nggak Kristen hidup kekal tanpa pembunuhan terhadap Yesus? Ya nggak bisa. Bagaimana mau hidup kekal Kristen ini sementara mereka punya dosa warisan? Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, dosa waris mereka nggak lepas. Yesus mengatakan, turuti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh. Berarti boleh nggak membunuh Yesus untuk memperoleh hidup yang nggak boleh? Berarti Kristen nggak lolos. Karena Kristen itu agama yang dibangun dari hasil pembunuhan terhadap Kristus untuk nebus dosa-dosa orang Kristen, sehingga disebutlah Kristen ini kasih, rela mengorbankan nyawanya untuk orang Kristen. Berarti membunuh dong. Katanya nggak boleh membunuh, boleh membunuh ternyata. Jadi di situ saudara, kalau Anda mengatakan diri Anda pengikut Yesus itu terlalu jauh.
Anda pengikut palsu ya, tapi kalau asli nggak mungkin, karena pengikut yang asli dilarang membunuh. Sementara Anda menerima hadiah dari pembunuhan. Tanpa pembunuhan terhadap Kristus, ya Kristen mati pucuk. Tanpa akar tidak bertumbuh Kristen itu. Apa yang mau dijual Kristen kira-kira? Nggak ada. Cuman Yesus yang mau dijual. Lah kalau Yesus tidak dibunuh, apa yang mau dijual oleh Kristen? Salib. Siapa yang ada di atas salibnya? Kalau bukan Yesus, Pak Bom Bom ngapain di atas? Main gitar. Dibunuh, yang nggak lolos lagi. Karena untuk mendapatkan hidup yang kekal, pertama jangan membunuh. Berarti jangan menyalib. Berarti bubar Kristen. Kan gitu Bang. Silakan. Malam Bang Zuma. Iya, malam Saudara Doni. Saya Kristen Bang. Tadi sih Siap. yang terkait apa namanya membunuh. Memang sih kita diajarkan untuk tidak membunuh, karena kita juga di awal tuh juga dibilang kan kalau kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, dan itu memang dari sifat manusia kita memang sangat sulit dilakukan. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan itu gitu kan. Dengan bukti dia kalau di Alkitab diceritakan dia difitnah, dia diludahi, dia dipecut sampai dia disalib, itu dia nggak ngelawan sama sekali. Bahkan di situ ada perikopnya dibilang kalau saya mau membawa malaikat-malaikat turun dari sorga untuk menyelamatkan saya bisa. Cuman ini nubuatan dari zaman-zaman Nabi zaman dulu. Itu sih tadi saya mau jelasin itu. Yang pertanyaan saya nih Bang Zuma, apa namanya? Ada satu sini. Kalau dari Muslim itu kan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari malaikat ya Bang Zuma. Dari Roh Kudus, iya. Dari malaikat bernama Jibril di dalam goa ya Bang Zuma. Iya. Ya, kalau dari pandangan Kristen, tapi itu ada ayatnya nggak Bang Zuma kalau menyatakan bahwa itu benar-benar malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya itu? Ada. Boleh diberitahu Bang Zuma di ayat berapa? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika bi iznillah. Itu Surat. apa itu Dinda? Al-Baqarah ayat 7 sorry. Tunggu. Al-Baqarah ayat 97 kayaknya. Lupa saya. 97 ya? Ya. Coba aku lihat dulu ya, bentar. Ini katakanlah Nabi Muhammad siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap kitab dan petunjuk serta berita gambar bagi orang-orang beriman. Oh ini udah pas dari awalnya itu kan yang saya tahu ya Bang, malaikat Jibril ini langsung bersabda ke si Nabi Muhammad. Nah itu ada penjelasannya nggak? Kalau ini kan udah pihak ketiga lagi nih, sudut pandangnya udah beda orang nih yang menyatakan kalau itu adalah malaikat Jibril. Kalau yang dari first personnya ada nggak? Maksudnya gimana? Kalau misalkan di Alkitab kan, kalau misalkan Musa berbicara dengan Allah, pasti dikatakan Allah berfirman kepada Musa gitu kan. Nah kalau yang di Al-Quran ini seperti apa? Jadi kalau Bible saudara itu kan cerita orang yang menceritakan tentang keadaan. Sedangkan kalau di Al-Quran itu Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya penyampai firman seperti HP malaikat Jibril itu. Kalau saya mengatakan di sini A, HP di sana berbunyi di kuping saudara A. Kalau saya mengatakan B, muncul di kitab saudara suara apa di telinga Anda B. HP tidak bisa membelokkan atau menambah-nambahi perkataan saya, nggak bisa. Itu tugasnya Jibril. Jibril datang menyampaikan apa yang diperintahkan, itu yang disampaikan. Dia nggak menambah-nambahkan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu
Jadi tidak diperintahkan malaikat Jibril itu menambahi dan mengurangi. Dan itu ada dalam kitab saudara, Bung. Ya, berarti yang saya tangkap itu Allah itu menyampaikan berita ke Muhammad lewat dari malaikat Jibril di Benar Gua Hira sekali. itu ya, di Gua Hira itu ya. Di Karena Gua dia- Hira saat pertama, selanjutnya Ya. enggak di Gua Hira lagi. 22 tahun lebih beliau menerima wahyu itu enggak di Gua Hira. Ya, karena dari kita umat Kristen itu sudah diperingati, ada di perikopnya itu ada di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 itu. Ya. Nah, Itu kan perikopnya kan konteksnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Di situ dibilang ya. Saya baca ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lalu ada perikop lagi di 2 Korintus 11 ayat 14, dikatakan hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, makanya saya sih bertanya-tanya gitu, kenapa umat muslim itu sangat percaya dengan malaikat yang mereka yakini itu adalah malaikat Jibril dan bertemu di dalam gua untuk pertama kalinya. Oke. Itu sih, Pak. Saya boleh jawab? Ya, boleh. Oke. Saya kembalikan dulu ke ucapan saudara dalam 2 Petrus 2. Ini ucapan Petrus ini kepada siapa ucapan ini? Orang yang ada sesamanya atau orang yang ada di abad ke-7? Itu orang yang ada di zamannya ya pada saat itu. Oke, saya tepuk tangan untuk jawaban saudara. Apa kata Petrus? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu, orang-orang yang hidup zaman itu, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudara, ajaran yang berbeda setelah itu. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya ini mana perdebatan itu berlangsung, dan seperti kita tahu tak dapat pula kita komentari banyak ya, karena memang apa yang mereka sampaikan itu kan semuanya karangan ya, mereka ngarang cerita, jadi datang dengan kebencian, setelah itu mencaci memaki ya, diberitahu pun tidak mau tahu, dikabarkan kebenaran pun tidak mau terima, dibacakan isi ayat-ayat kitab pun mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Itulah mereka ya. Jadi tidak salah kalau kita sampaikan bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang dungu ya. Orang-orang yang jauh dari kebenaran, orang-orang yang gemar dengan kesombongannya ya, sehingga menolak hidayah ya. Hidayah itu sudah beracap kali sampai pada mereka tuh, hanya saja mereka sendirilah yang menolaknya, sehingga mereka pun tetap dengan kesombongannya, dengan kekafirannya, mereka berbangga diri, mereka merasa keyakinannya itu adalah sesuatu kebenaran yang nyata ya. Padahal kalau kita bukakan isi kitabnya, lalu kita bacakan dan kita sampaikan banyak sekali ayat-ayat yang dimana di dalam kitab mereka itu menyatakan bahasanya Tuhan itu hanyalah satu dan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Kalau mereka ngotot bahasanya Yesus itu Tuhan, itu tidak berkesesuaian dan isi kitab mereka. Itu hanyalah doktrin saja ya, kitab yang ditafsir sendiri dengan sekehendak hati mereka sendiri, dengan hawa nafsu mereka sendiri, sehingga mereka tetap hidup dalam kekafiran, tidak mau menerima kebenaran yang hakiki gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب